Perkenalkan teman, aku si Bolang dari Desa Colo, Kabupaten Dawe, Kudus, Jawa Tengah. Walaupun aku anak desa, tapi cita-citaku setinggi langit loh. Aku mau jadi atlet nasional bulu tangkis. Hehehe. Niki acara syukuran wiwit kopi sedaya mawon nyekseni nggih. Sedaya mawon monggo wis diniati mangke nek badhe syukuran langsung ten Gopen mundhuh kopi. Ayo mangan-mangan, ayo bareng-bareng makan-makan. Ini dia yang kami tunggu-tunggu teman. Sajian lengkap ambengan sudah tersaji di depan mata. Nasi dengan ayam ingkung, sayuran, tahu tempe, telur dan mie disiapkan untuk dimakan bersama-sama. Mari semuanya, santap yang lahap ya. Tradisi ini adalah tanda dimulainya aktivitas panen raya kopi di lereng Muria. Biasanya berlangsung dari akhir Juni sampai Agustus setiap tahunnya. Nah, usai makan bersama, kami semua siap untuk memanen kopi. Kebun kopi yang ada di desaku berada di lereng pegunungan seperti ini. Permukaan tanah yang miring jadi ciri khas perkebunan kopi di lereng Muria yang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Buah kopi siap panen ditandai dari warnanya yang sudah kuning sampai kemerahan seperti ini. Ayo kawan, petik dan kumpulkan yang banyak ya buah kopinya. Hehehe. Kopi di sini bisa dibilang sebagai salah satu harta karun terpendam yang ada di pegunungan Muria. Ayo, dang dikumpul ke. Oh ya, hasil panen buah kopi ini belum bisa langsung dinikmati teman. Nah, kami akan bawa ke tempat pengolahannya. Ikut yuk. Sudah ada Kak Rara dan kawan-kawanku yang meratakan hasil jemuran kopinya tuh. Kopi basah hasil gilingan tadi kemudian dijemur di bawah terik matahari. Tujuannya supaya kopi cepat mengering. Oh iya, butuh berhari-hari sampai kopi yang dijemur bisa benar-benar kering loh. Gilingan kali ini akan memisahkan biji kopi utuh dari sisa-sisa kulit kering yang masih menempel. Dan ini dia hasil biji kopi mentah yang berwarna kehijauan. Kalau istilah kerennya, ini yang disebut green bean. Lanjut, biji kopi mentah disortir berdasarkan ukuran besar kecilnya. Bukan dengan cara biasa, tapi dengan mesin air raksasa otomatis ini teman. Hehehe. Getaran akan membawa biji kopi turun perlahan dan satu persatu masuk ke dalam lubang saringan yang punya ukuran berbeda-beda. Keren kan? Dan ini dia tahap terakhir. Biji kopi mentah perlu disangrai sampai benar-benar matang. Tujuan utamanya untuk mengeluarkan aroma dan cita rasa khas dari kopi Muria. Dengan mesin sangrai atau mesin roasting kopi ini, biji kopi bisa matang, membunuh kuman dan bakteri dalam biji kopi sampai layak dikonsumsi. Dari aromanya sudah jelas tercium kalau kopi Muria ini sudah matang teman. Kemudian biji kopi langsung didinginkan deh. Dan ini dia kopi Muria yang jadi komoditas andalan dari desaku. Nah, Lang, mergo kowe wis ngewangi aku, iki ana kopi kanggo kowe. Asik, kami dapat kopi Muria yang baru jadi.
Sepertinya akan kami bawa ke rumah untuk diolah jadi makanan yang enak nih. Mumpung ada Kak Sasti, kali ini kami mau membuat camilan tradisional kue sentiling alias lapis singkong, teman. Ada singkong, kelapa, dan gak lupa si kopi muria dengan aromanya yang khas dan kuat. Pertama, haluskan biji kopi murianya dulu ya. Selagi Radit menunggu kopi muria, aku membantu Kak Sasti memarut singkongnya sebagai bahan utamanya. Lang, wis lang telone lang. Kono genting rewangi ipna meres santen. Tuang santan perlahan sambil diaduk bersamaan dengan parutan singkong. Wah, sudah pasti hasil kue sentilingnya nanti bakal gurih nih teman. Setelah tercampur rata, pisahkan adonan parutan singkong menjadi 3 bagian. Ayo sini Dit, bawa hasil tumbukan kopinya. Bubuk kopi kemudian dicampur bersama adonan. Aduk-aduk terus sampai tercampur rata ya. Selain menambah rasa dan aroma, bubuk kopi juga memberi warna pada kue nantinya. Kukusan sudah siap. Saatnya mulai mengukus adonan satu persatu. Dimulai dari tuang adonan warna merahnya dulu ke dalam cetakan ya teman. Lalu sekarang tambahkan lagi adonan kopi di atasnya. Setelah kukusan ditunggu beberapa saat, terakhir tambahkan adonan warna hijau di bagian paling atas seperti ini. Ayo Dil, ratakan adonan terakhirnya. Dan tinggal tunggu sampai matang deh. Hore! Ini dia kue sentiling yang sudah jadi teman. Yes, jadi iki Mbak ditaburke Mbak. Ayo. Yuk kita coba kue sentiling dengan campuran kopi ini. Selamat makan semuanya. Wah, memang enak teman. Rasa kopinya langsung terasa. Ditambah taburan kelapa, jadi makin gurih dan manis di mulut pastinya. Seger ulang ambune. Dindak nambah. Menikmati seduhan kopi muria bersama kue sentiling ini dijamin makin sip deh. Teman-teman di rumah juga nggak boleh lupa ya untuk mencicipi kopi khas dari daerah kami ini. Ayo, habiskan semua. Jangan sampai ada yang tersisa ya. Oh iya teman, selain membantu panen kopi, kegiatan kami anak-anak di Desa Colo bermain tampelan. Sebutan permainan bulu tangkis di daerahku. Uniknya, permainan bulu tangkis ini menggunakan raket dari papan kayu seperti ini teman. Blam. Kenapa toh? Aksam. Oh iya, selaran dhisik. Wah, apa nolang? Latihan terus. Aku latihan terus ben iso jadi atlet nasional. Semangat ya, Lam. Semangat ya, Lam. Yo. Wis ayo latihannya yuk. Saya. Oh iya, kami harus bergegas karena sudah ditunggu untuk mengikuti pertandingan tampelan di desaku. Dan ini dia pertandingan tampelan segera dimulai teman. Kali ini melawan Topan, lawan terberatku teman. Waktu diarahkan oleh Topan, gagal aku kembalikan. Tapi aku tidak boleh menyerah. Bagaimanapun juga, aku harus memenangkan pertandingan ini. Karena sudah dipastikan pemenangnya akan ikut audisi pelatihan bulu tangkis di kota dan menjadi wakil desaku. Lepu, poin terakhir kanggo Topan.
mengendalikan kok terakhir dari Topan. Selamat, Topan yang menang. Walaupun aku kalah, setidaknya aku sudah berusaha ya teman. Menang dan kalah adalah hal biasa dalam suatu pertandingan. Yang terpenting, belum ada kata terlambat. Aku harus lebih banyak berlatih lagi supaya bisa mewujudkan cita-citaku menjadi atlet bulu tangkis nasional. Daripada terus menyesali kekalahanku tadi, lebih baik teman-teman ikut kami bermain ke sungai yuk. Oh iya, untung aku membawa daun parijoto. Tumbukan daun parijoto ini kami gunakan sebagai pengganti sabun. Dan ini sudah dipakai sebagai pengganti sabun dari sejak zaman kakek nenekku loh. Lihat, ternyata memang ada kandungan antiseptik pada daun parijoto teman. Cara pakainya juga mudah. Tinggal gosok-gosok daun parijoto ke seluruh badan seperti ini. Dijamin deh, kulit jadi bersih dan bebas dari gatal-gatal. Yuhu! Air yang jernih memang tidak boleh kami sia-siakan untuk bermain di sini sepuasnya. Seru kan? Dijamin deh, badan jadi bersih dan makin segar pastinya. Abang bersih ya? Ya, hati-hati ya. Tasku. Waduh, tasku tidak sengaja tersenggol oleh Fadil. Untungnya data lulus. Ngapain ya, Lang? Kuwi apa? Api ya, Lang? Iya. Iku kok idolaku. Kelak, aku ingin menjadi seperti Mas Owi, atlet bulu tangkis yang bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Muga-muga sampe sak ketemu dhek ya, Lang. Ya. Lang, ulang. Ini lugu. Nah, lo tampil ame ngomong. Ini kan yang menang kan Topan. Nah, berhubung Topan iki pokoknya ujudan, kowe ya sing makili sekolahan ya. Nanti aku bisa melu seleksi ya, Lek. Bisa. Aku tidak menduga, akhirnya aku terpilih menggantikan Topan yang sedang sakit. Mulai sekarang, aku harus giat berlatih sampai waktu seleksi nanti. Ayo kawan-kawanku semua, ikuti langkahku. Waktu yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba teman. Aku sudah sampai untuk menghadiri pertandingan bulu tangkis di tingkat Kabupaten Kudus. Wah, megah sekali lapangannya teman. Dan sejauh mata memandang, banyak sekali pemain bulu tangkis anak-anak yang sedang bertanding. Gak cuma bertanding saja, ternyata teman-teman di sini sedang mengikuti audisi untuk bisa menerima beasiswa. Di audisi kali ini, pesertanya berasal dari seluruh Indonesia loh. Wow, keren. Oh iya, banyak tahapan yang harus dilalui oleh setiap peserta sampai nantinya akan terpilih. Kira-kira aku sanggup untuk menang gak ya? Mas Owi. Lang, kamu ikut audisi Lang di sini. Kamu kalau mau ikut audisi, kamu harus semangat ya Lang. Pokoknya kamu harus menang ya. Ya udah, kamu nanti ke sana ya. Si Bulang servis, kosong sama main. Jelas tak boleh kusia-siakan kesempatan ini teman. Dan aku juga tidak boleh mengecewakan teman-teman yang sudah memberiku semangat. Aku menang. Terima kasih ya kawan. Berkat kalian juga aku bisa sampai di titik ini. Tidak akan kulupakan pengalamanku ini.
topan. Selamat yo. Aku turun ya, wis gentek aku. Ya, oke suwun yo. Yo, sayo mlayu. Makanya aku selalu menyempatkan waktu untuk latihan. Kata orang tuaku, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Doakan aku bisa menjadi atlet nasional, lalu menjadi juara dunia ya teman. Ayo Rizky, kita mainkan. Kamu pukul saron, aku pukul gendangnya. Teman, kami si Bolang dari Desa Tanjung, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Senang rasanya bisa berlatih gamelan bersama guru kami di alam terbuka seperti ini. Hembusan angin yang sejuk, ditambah alunan suara gamelan yang merdu, membuat kami semakin bersemangat berlatih. Oh iya teman, perkenalkan, ini guru gamelanku. Namanya Pak Sukar. Pak Sukar sudah setahun melatih kami bermain gamelan. Guruku ini sangat sabar kalau mengajar kami. Inilah kenapa aku, Rizky dan kawan lainnya dekat dengan Pak Sukar. Ya ngene ya Dik. Sementara iki kowe ya ora usah pisan meso, iki sebagai paitan nguri kesenian Jawa. Senajan kita tinggalke. Aku iki kok sedhelok engkas iki kowe tak tinggalke kabeh. Nanging iku supaya diuri-uri kanggo modal uri-uri kebudayaan Jawa. Pak Sukar akan kembali ke kampung halamannya di Solo. Kami jadi sangat sedih. Tapi ya sudah, aku harus membantu Rizky mencari kayu untuk membuat tabuhan gamelan yang baru. Sekalian kami memikirkan kado kenangan untuk Pak Sukar. Teman, hampir saja kami lupa untuk membantu paman menebang pohon aren. Ayo Rizky, Noval, Zara, kita cari paman dan bantu menebang pohon arennya. Ditolong Pak Dene. Lah kaya anak kono ae bisa. Ayo. Pohon aren yang ditebang paman usianya sekitar 10 sampai 15 tahun. Nantinya yang akan diambil ialah saripatinya. Saripati inilah yang nantinya akan diolah menjadi tepung aren. Ayo paman, tarik, tarik. Yeay, berhasil. Jika sudah ditebang, paman akan memecahnya menjadi bagian kecil seperti ini agar lebih mudah membawanya. Ayo Pak Dene. Apa bisa tak wangi Pak Dene? Jalan gede nang. Iya Pak Dene. Loh ayo Pak Dene. Kuat nang. Kuat Pak Dene. Ayo kawan, kita langsung laksanakan. Hati-hati kawan, kayunya berat sekali. Selanjutnya, langsung saja kita bawa untuk diolah menjadi tepung sagu aren. Ayo, semangat! Sebentar lagi kita sampai. Teman, disinilah biasanya tempat paman dan bibi membuat tepung sagu aren. Pak De, iki seleke pundi? Selagi kene. Apa sing iso tak ewangi Pak De? Iki lho, ono gede kono. Sementara kami membawa batang pohon ke bibi, Zahra membantu memisahkan hasil gilingan sagu. Sagu yang sudah diparut, kemudian disaring.
Endapan hasil saringan atau patinya itulah yang akan menjadi tepung sagu aren. Saat ini Bibi yang akan membuatnya. Oke, sama terapung. Ya iki lang kowe wis bantu pegawai aku iki kowe tak kei pati garing ya. Wah, terima kasih ya Bibi tepung sagu arennya. Ayo kawan, kita antar tepung sagu aren ini ke kakak dan bibiku. Teman, tepung sagu aren ini akan diolah menjadi horok-horok. Bibi akan membuatkannya untuk kami. Untuk membuat horok-horok, tepung sagu aren yang sudah disangrai bibiku ini diaduk dulu dengan air dingin sampai rata. Setelah ditambah air, kemudian dikukus sampai berubah kecoklatan. Sambil menunggu, kita potong dan tumbuk daun pandan sebagai pewarna hijau horok-horok. Biar Rizky yang melakukannya ya. Jara, iku kunire diparut kanggo pewarna. Nggih, Mak Dek. Kita beri warna kuning dari kunyit teman, agar horok-horoknya berwarna-warni. Teman, sepertinya horok-horoknya sudah matang nih. Kon mateng, Mak Dek. Ya, ayo dintas. Nggih. Selanjutnya kita beri garam, juga pewarna alami kuning dan hijau. Jika sudah, horok-horok kembali dikukus agar semakin hancur dan kenyal jika dimakan. Sambil menunggu horok-horoknya matang, kita buat sate kikil dan pecilnya dulu yuk. Di kampungku, lauk pendamping horok-horok itu pecel dan sate kikil teman. Ayo kita buat cepat saja. Kikil sapi yang sudah direbus dipotong-potong oleh kakakku. Sementara Rizky yang menumbuk bumbu dan kacangnya. Tumbuk sampai halus ya Rizky. Jika sudah, bumbu kacangnya diberi sedikit air dan garam. Kikil yang sudah dipotong kemudian ditusuk dan dicampur dengan bumbu kacang yang sudah dibuat tadi. Nah, jadi deh sate kikilnya. Teman-teman mau pada cobain nggak? Lang, entasen orog-oroge. Nggih, Mak Dek. Belum selesai nih. Sekarang waktunya kita membuat pecel. Pertama, petik bayam dan cuci. Bibi dan Zahra yang membuatnya. Kalau sudah, sekarang giliranku merebusnya. Gak perlu waktu lama. Sepertinya sayurannya sudah matang. Ayo kita angkat. Kata Bibi, kalau mengukus bayam terlalu lama, bisa kehilangan setengah vitaminnya. Akhirnya matang juga. Horok-horok warna-warni dengan sate kikil dan pecel. Horok-horok ini hanya bisa ditemukan di Jepara loh. Kalau teman mau, sini datang ke kampungku. Aku buatkan yang enak. Horok-horok dengan lauk sate kikil dan pecel ini memang enak banget teman. Bumbu satenya terasa pas. Apalagi ditambah sayuran yang pastinya bagus buat anak-anak seperti kami ini. Horok-horok dari tepung sagu ini bisa menjadi obat bagi asam lambung dan mah. Karena sagu dapat memberikan efek menenangkan dan mendinginkan perut. Mantap sekali teman. Dek, kula penarok. Ya nek arep piringnya disalahke kono. Ya, kula tak pamit ke dolan ndin, Dek. Ya, hati-hati. Mang, ayo gue golek kayu. Gue nabung gamelanku. Ya ayo nono, kono nono mesti. Ayo. Teman, hampir saja kami lupa mencari kayu untuk penabuh gamelan Rizky. Apa sih kita? Abotan, Lang. Kegedean lagi. Ayo, golek mana, Ayo.
Endi silang kok gak ono ki? Kok kene iki biasane akeh pal, lek kowe ra ero. Ana elang. Lah iki ana gede-gede pal. Iki piye? Kesana. Ris, pal iki kan kara. Lah yo iki ganti sing tutuk bencana iki yo. Ayo coba dikene sing. Ayo. Akhirnya kami dapat kayunya. Ayo kawan, langsung saja kita bawa kayu ini agar bisa dibuat tabuhan gamelan untuk Rizky. Halo, pulang. Ade, jenengan berasa damel iki kok gamelan kayu niki. Ya iso wae, tapi kayu apa iki? Kayu ngon. Wah, ning kayu sing ngono ora iso. Mergo kayu sing ngono empuk. Waduh lan. Gampang kok gaweke nganggo kayu sing atos. Nek kayu empuk, untuk gamelan ora iso muni. Oh, nggih. Angger tuk gak iso muni sing nyaring. Kebetulan Ade duwe kayu jati. Nggih, Pak. Nah, iki kena duduk gamelan iso. Nggih, Pak sih. Walah, ternyata aku menemukan kayu yang salah. Untung saja Paman punya kayu yang cocok. Tolong dibuatkan ya Paman. Pertama, kayu diukur sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dipahat menjadi bentuk tabuhan gamelan. Kampungku memang terkenal dengan sebutan kota ukir. Bahkan saking terkenalnya, kotaku ini disebut kota ukir dunia. Kata Bu Guru, seni kerajinan kayu dan ukir di kotaku sudah menjadi bagian dari seluruh kehidupan warga di kampungku ini. Pulang. Kon dados Pak De. Ya durung, lagi palune. Pak De ditulung iki diamplas. Mengko Pak De proses gaweke gagange. Nggih, Pak De. Amplas e pundi, Pak De? Amplas iki ana. Nah, tidak terasa sudah jadi palunya. Ya sudah, ayo Novel, bantu aku mengamplasnya. Kesel pal, gendeni yo. Yo, Lang. Yo. Laras ya. Yo. Isor aku ora. Yo. Loh, De, niku enten sing wis dadi. Loh. Iya, Lang. Janjane mau ya wis ana sing dadi. Cuma ben awakmu ngerti prosese latihan sabar. Lah iki ana mbok gawa. Nggih, Pak De. Teman, memang benar kata Paman. Kita harus sabar dalam menunggu proses. Karena di balik proses ada hasil yang indah menanti kita. Ayo teman, kita bergegas kembali karena pementasan gamelan akan segera dimulai. Harinya telah tiba teman. Aku, Rizky dan kawan-kawanku sedang pementasan gamelan. Rasanya campur aduk teman. Senang karena hari ini pentas, tapi haru dan sedih karena hari ini hari terakhir Pak Sukar mendampingi kami. Pak, matur suwun. Kula kalih rencang-rencang pun diajari karawitan. Niki enten kenang-kenangan kagem jenengan. Ya aku yo matur nuwun karo kowe nang teruske ya, le sinau diteruske. Aja nganti dikedoti sambil uri-uri kabudayan Jawa ya, ngono ya. Selamat jalan Pak Sukar. Kapan-kapan main kesini lagi ya. Kami semua mendoakan. Sampai di sini dulu petualangan kami teman. Si Bolang dari Desa Tanjung, Pakis Aji, Jepara, Jawa Tengah. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Tonjep